juga, kamu tolong beliin bapak obat ya di warung sana. Pak, kita periksa ke dokter aja yuk, biar nanti dokter yang kasih obatnya. Ke dokter? Enggak ah, Ayo Pak, ayo khawatir kalau Bapak kenapa-napa. enggak apa-apa, bapak cuma sakit kepala biasa kok, minum obat nanti juga sembuh. Ayo Pak, ke dokter aja yuk. Udah, enggak apa-apa dok. Tapi apa salahnya Pak? Periksa dulu, ayo sering minum loh. Bapak akhir-akhir ini pegang kepala terus. Enggak dok, enggak apa-apa, ini cuma sakit kepala biasa. Ayo Pak, ke dokter aja ya Pak. Enggak mau ke dokter. Udah, aku enggak mau, udah kamu beliin bapak obat sana. Oh ya udah Pak. Oh ya Mbak, yuk kita pujuk Bapak biar mau periksa ke dokter. Bapak kamu khawatir, Bapak pusing lagi dek. Ayo bantu Mbak yuk. Ya udah, ayo Pak. Pak, ayo Pak kita ke rumah sakit Pak. Enggak apa-apa, enggak mau ke dokter. Iya Pak, ayo Pak. Anak saya udah bila antar. Udah, bapak enggak mau ke dokter. Bapak bisa Nanti sendiri. bila antar ayo. Enggak usah, kalian tuh kenapa sih? Ya Enggak usah mau ke Bapak dokter. katanya saya ini Pak. Ayo. Udah, bapak tuh kenapa? Kalian tuh nurut dong sama bapak. Aku ini bapak kalian. Kalian tuh harus maksa. Ini kesembuhan Bapak juga Pak. Hah? Pak. Aduh mana ya dek, susahnya Iya. banget sih. Ya ampun, oke. Permisi ya Mbak, saya periksa dulu. Baik Mbak, ternyata setelah saya periksa tekanan darah dari Bapak Edi ternyata sangat tinggi. Sebelumnya Mbak, apakah Bapak Edi ini ada riwayat hipertensi? Saya kurang tahu ya Sus, soalnya Bapak kalau disuruh periksa ke dokter tuh nggak pernah mau, tapi seminggu belakangan ini saya lihat tuh Bapak sering megang kepalanya Sus. Oh begini Mbak Ibu, karena tadi setelah diperiksa ternyata tekanan darah Bapak Edi sangat tinggi ya, kami sarankan untuk Bapak Edi dirawat inap terlebih dahulu karena ditakutkan akan terjadi resiko stroke pada Bapak Edi. Lakukan yang terbaik buat bapak saya saja sus. Apabila baiknya dirawat, kami setuju. Oke, baik. Karena dari Mbak sama Ibu sudah setuju ya untuk Bapak Edi dirawat inap, mungkin Mbak sama Ibu bisa urus administrasi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti saya akan menyiapkan kamar inap untuk Bapak Edi. Oke, Mari, Terima kasih Mbak. sus. Aduh, bapak di mana ini? Pak, Bapak lagi di rumah sakit. Bapak tadi pingsan. Iya pak, kita panik, jadi kita bawa bapak ke rumah sakit. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Kan bapak bilang nggak mau. Ya Bapak harus dirawat. Tadi setelah diperiksa tekanan darah Bapak tinggi. Enggak, makanya bapak mau pulang sekarang. Pak, tolong. Pak, Balikin biarkan sih kamu kami. sini. Nggak Ada mau. beres banget. Gimana kita tidak berisik? Please pak, dengerin kami. Bapak lagi sakit. Enggak, pokoknya Iya, bapak Bapak pulang. tuh harus dirawat di sini. Bapak pulang Bapak sini. Balikin sini. Ah, Enggak, Kak. Bapak tuh harus di sini, Kak. Bapak tuh harus istirahat. Ini ada apa ya? Saya mau pulang, Sus. Bapak tenang dulu ya. Tekanan darah Bapak ini masih tinggi, Pak. Jadi Bapak harus dirawat dulu. Jadi Bapak tenang dulu ya. Mungkin kita bisa berdiskusi dulu ya, Pak ya. Ya, Mbak ya. Mungkin sekitar 10 menit ya. Oke deh. Oke, Bapak tenang dulu ya. Mungkin Bapak bisa minum dulu, Pak. Kita tenang dulu ya, Pak ya. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan Pak masalahnya Pak. Bapak tuh tekanan darah Bapak tinggi, Pak. Bapak tuh harus dirawat di sini. Oke, Bapak tenang dulu ya. Mungkin sekitar 10 menit ya. Oke, Bapak tenang dulu ya, Pak ya. Kita tenang dulu dulu ya, Pak ya. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan Pak masalahnya Pak.
ini loh anak saya tuh nggak mau nurut sama saya kan nggak mau dirawat di rumah sakit. Bisa Pak, kalau Bapak pulang, nanti Bapak tambah parah. Kita nggak mau nanti kalau Bapak kena stroke. Tenang dulu ya Bapak, Ibu. Nah, kondisi Bapak sekarang ini itu belum stabil, jadi harus dilakukan perawatan agar kondisi Bapak stabil, Pak. Bapak dengerin dulu pendapat anaknya, kenapa Bapak nggak mau dirawat di rumah sakit. Semua di sini tuh mau yang terbaik buat Bapak. Kan tapi saya nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri, biasa juga gitu kok. Kalian tuh loh, nurut sama bapak ini kepala keluarga. Mungkin Bapak pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan di rumah sakit, Pak. Oh, sebenarnya itu udah 3 bulan yang lalu ya Sus, itu ibu dirawat di rumah sakit dan ibu meninggal di rumah sakit. Jadi mungkin karena itu juga bapak nggak mau dirawat di rumah sakit Sus, karena mungkin bapak masih teringat sama ibu. Sampai ya Pak ya. Ibu udah bahagia di sana, udah Pak. Udah, bapak yang tenang ya Pak ya. Mbak Bapak yang Nino. tenang. Udah Pak yang tenang ya Pak ya. Ibu udah bahagia kok di sana Pak. Udah Pak. Oke, baik Bapak. Bapak udah bisa lebih tenang, Pak? Iya, Sus. Jadi emang sebenarnya istri saya tuh meninggal 3 bulan lalu di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit, saya selalu teringat sama istri saya. Ya Pak ya, kalau kita hilang orang yang kita cintai, terlebih lagi itu istri Bapak, pasti lebih terpukul ya Pak. Tapi Bapak di sini banyak ya saya sama Bapak, jadi Bapak harus menjaga kesehatan Bapak ya. Iya, Sus. Iya Pak, Bella, Abang, sama Mbak Ayu sayang sama Bapak. Iya Pak, benar yang dibilang sama Dek Bella. Kita mau Bapak dirawat di sini biar Bapak dapat perawatan yang terbaik. Oke, mungkin Bapak bisa tenang dulu ya Pak, mungkin Bapak bisa istirahat dulu mau ya Pak ya. Oke, istirahat dulu. Istirahat dulu ya, mungkin saya berbincang dulu dengan keluarga Bapak Edi ya. Bisa ya? Kita bicara di luar dulu. Oke, terus. Di sini kita akan ngobrol sebentar ya, sekitar 10 menit untuk saya menanyakan beberapa hal untuk kita cari solusi agar Bapak Edi mau dirawat di rumah sakit ya Pak ya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapanya Bapak Edi? Saya menantunya Bapak Edi dan ini anak kedua Bapak Edi namanya Bella. Anak pertama Bapak Edi itu suami saya, tapi suami saya lagi kerja dinas di luar kota. Oke, berarti di rumah ada cuma 3 orang ya? Iya. Oke. Biasanya kalau Bapak di rumah paling suka ngobrol sama siapa ya? Sama suami saya sebelum suami saya ada dinas keluar kota. Biasanya di rumah sering ada perbedaan pendapat nggak Pak? Kalau misalnya sering ada perbedaan pendapat, biasanya siapa gitu? Nah, kalau perbedaan pendapat jarang sih Sus, tapi kalau misal ada perbedaan pendapat kayak gitu ya Abang sama Bapak itu ngajak bahas bareng-bareng. Oke, mungkin dalam diskusi itu ya, apakah pengambilan keputusan dominan ke abangnya tadi atau dari Mbak dulu? Biasanya ke suami saya sih cuma suami saya lagi kerja dinas keluar kota. Oke, berarti sebenarnya struktur kekuatan keluarganya itu ada di abangnya tadi ya. Mungkin bisa dihubungi untuk bisa diskusi gitu supaya abangnya nanti mungkin bisa berbincang ke bapaknya agar bapaknya mau dirawat rumah sakit. Oke, saya coba hubungi Mas Sakit dulu ya Sus. Halo, Mas Zaki, ini Bapak dirawat di rumah sakit, tapi Bapak gak mau dirawat. Minta tolong buat Mas Zaki bujuk Bapak